Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohida Kusworo. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan aplikasi AI dan aplikasi-aplikasi lain yang ada di Google. Yang pertama kita akan coba yaitu menggunakan AI atau Artificial Intelligence atau AI. Kita akan mengenal aplikasinya. Kita akan mencoba bisa menggunakan Copilot, bisa menggunakan ChatGPT, kemudian Gemini, dan masih Canva. Masih banyak lagi untuk AI. Tapi kita akan mencoba beberapa dan hampir sama fungsi daripada AI tersebut. Antara ChatGPT dan Gemini hampir sama. Kita coba dulu ke Copilot ya. Oke, kita ketik Copilot AI. Kita coba. Kita masuk ke Microsoft Copilot. Aplikasi ini AI yaitu Copilot. Kita mencoba membuat bahan ajar. Kita ketik aja. Ini berminta mohon buatkan yang mudah dipahami oleh orang non fisika. Ya, versi yang mudah dipahami, contoh di sini. Jadi kalau kita orang fisika ya enak bacanya. Tapi kalau orang yang belum paham ya lebih mudah untuk memahaminya, seperti apa itu sih pengukuran, yaitu proses membandingkan sesuatu dengan satuan tertentu. Nah, ini nanti bisa membedakan apa sih besaran dan satuan. Nanti besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok. Ini besaran pokok. Alat ukur yang digunakan, kemudian ketelitian dan kesalahannya, konversinya, contohnya, latihannya, kemudian itu bahan untuk mengajarnya. Kemudian kita mencoba meminta untuk dibuatkan, mohon buatkan saya LKPD yang kritis dan lengkap. Oke, coba. LKPD itu berkaitan dengan pengukuran. Oke, kritis supaya seperti ini. Nama, kelas, tanggal, potensi dasarnya, tujuan pembelajaran, materi singkat, kemudian aktivitasnya, LKPD, eksplorasi, kita penggunaan alat ukur. Pertanyaan kritisnya, mengapa penting alat ukur yang sesuai dengan jenis besarannya. Ya, kita juga harus tahu kenapa menggunakan, kalau kita mau mengukur panjang lapangan, kita kan nggak mungkin akan menggunakan penggaris, walaupun itu penggaris itu juga sebagai alat pengukur panjang seperti itu. Maka di sini mengapa penting memilih alat ukur yang sesuai dengan jenis besaran, seperti itulah intinya. Jadi ya lebih kritis lagi. Kemudian aktivitas kedua itu kita juga bisa minta dibuatkan kalau mau ulangan, kita minta soal hot gitu, tentang pengukuran. Kita coba ya. Oke.
Jadi mudah, apa yang kita minta diturutin. Cuma kalau bisa kita penggunaan ini, kita sistemnya ATM ya, ambil, taruh, modifikasi. Jangan ATP, ambil, taruh, plug. Jadi harus sama plug ya, kalau bisa kita modifikasi. Kemudian selanjutnya kita mencoba menggunakan aplikasi Gemini. Ya, kita Gemini ini AI. Oke. Di Gemini ini juga bisa menggunakan apapun, kita bisa memodifikasi di sini. Lagi tren sekarang membuat gambar atau foto yang tua bisa jadikan muda, yang muda bisa jadikan tua. Kemudian posisi duduk bisa berdiri, dan banyak cara lain. Kita coba, kita cari dulu di sini. Kita cari sebagai ini, apa sih, gambar kakek. Nah, gambar kakek ini kita bisa copy, kita salin, kita masukkan di Gemini. Oke, kita buat menjadi umuran 20 tahun. Tapi ya udah berubah dari yang masih ini 20 tahun dari usia aslinya. Nah, ini kelihatan lebih muda. Nah, dilihat, kita lihat full body. Nah, ini kita bisa meminta. Nah, kakinya kelihatan masih berdiri. Yang dari awalnya posisi kakek seperti ini, cuma muka sama badannya sedikit, dirubah lagi menjadi seperti kingdom. Oke, seperti ini. Kita masuk, kita buka. Ya, di sini kanan kita di sini terjemahkan ke Indonesia. Nah, otomatis dia berubah ke bahasa Indonesia. Oke. Setelah itu kita pilih T berpasangan. Oke. Ya, kalkulator uji T berpasangan. Sini ini sebelum dan sesudah. Kalkulator berpasang menghitung nilai P uji T berpasangan saat Anda memasukkan data mentah. Contohnya seperti ini. Sebelumnya, jika siswa kalian sebelum belajar kasih. Kemudian setelah dia belajar melalui proses, nilainya menjadi dari yang 30 dia berubah menjadi 7.800. Oke. Setelah itu kita juga bisa menghitungnya. Kita hitung 5 seperti ini. Jadi kita sangat dipermudah. Penggunaan sekarang banyak aplikasi yang sudah mulai maju, sangat maju. Jadi kita harus bisa melek teknologi. Kalau kita hanya terfokus ke buku saja, ya ketinggalan sudah. Kita harus bisa mengikuti zaman. Sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang pengaplikasian aplikasi baik AI atau aplikasi yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.